Artinya aban ini asalnya mubtada. Mubayyinun. Tamyiz yang menjelaskan ia li bahamin nisbatil akramiyah bagi ketidakjelasan hubungan akramiyah. Akramiyah dan Zaid kan. Zaid lebih mulia. Apanya lebih mulia? Wal aslu bermula asalnya itu Abu Zaidin akramu minka. Adapun bapak si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Fa'umila fihi ma taqaddama. Maka dibuat padanya contoh, padanya asal. Maka dibuat padanya ma taqaddama akan apa yang telah terdahulu ia. Yakni Abu dibuang, Zaidin digeser pada posisi Abu jadi Zaidun. Ya kan? Zaidun akramu minka jadi mubham. Kemudian Abu ini ditarik jadi tamyiz jadi abad. Zaidun akramu minka abad. Wa ajmalu ma'tufun ala akramu. Ajmalu itu diatafkan kepada akramu. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Dan bermula yang diatafkan kepada marfu' itu marfu' juga. Minka muta'alliqun bi ajmala. Minka itu muta'allaq dengan ajmalu. Dan ajmalu. Wajahan tamyidun. Wajahan itu tamyiz mansubun. Mansub muhawwalun dipalingkan anil mubtada'i dari mubtada. Mubayyinun. Tamyiz yang menjelaskan ya tamyiz dibahami nisbatil ajmaliyah. Bagi ketidakjelasan hubungan ajmaliyah. Wal aslu dan bermula asal itu wajhu ajmalu minka. Bermula wajahnya si Zaid itu lebih ganteng dari kamu. Fafu'ila fihi ma taqaddam, maka diperbuat padanya contoh akan ma yang telah terdahulu ianya. Wa nasibut tamyizi fi hadhihi salasati alwasfu. Dan bermula yang menasabkan tamyiz pada ini tiga contoh itu wasaf. Wasaf di sini yakni isim tafdil ajmalu, akramu tadi kan. Oh, ghairil muhawwali an syai'in atau tidak dipalingkan dari sesuatu apapun. Ini ghairu kita baca apa ghairi? Coba kita lihat ke atas. Ya. Atah kepada sini ghairu. Sebahagian dari tamyiz itu mah yang bermula dianya mah itu ghairu muhawwalin. Itu tidak dipalingkan dari sesuatu apapun. Ada juga tamyiz nisbah yang memang dari lahirnya sudah seperti itu. Nggak ada perubahan apa-apa. Nah, mana contohnya? Au ghairul muhawwal. Atau tidak dipalingkan an syai'in dari sesuatu apapun. Nah, contohnya. Lillahi darhu farisan. Nah, ini rada susah ini. Kita memaknai, ini namanya tamyiz untuk menunjukkan ta'ajub. Biar ada makna ta'ajub, cara memaknainya harus kita rubah ini. Betapa hebatnya dia sebagai seorang kesatria. Farisan ini seorang kesatria penunggang kuda. Tapi tetap kita era. Tapi maknanya biar ada ta'ajub, betapa hebatnya dia. Apanya dia yang hebat sebagai kesatria? Asalnya begini, lillahi daruhu. Bagi Allah itu mencurahkannya. Apanya yang dicurahkan oleh Allah kepadanya? Farisan. Dia sebagai seorang kesatria. Jadi kan nggak ada muncul makna ta'ajub kan. Sebenarnya ini untuk ta'ajub betapa hebatnya dia sebagai seorang kesatria. Itu maknanya biasanya seperti itu. Cuma i'rabnya tetap lillahi jar majrur khabar muqaddam, daru mubtada muakhar, mudhaf daruhu mudhaf ilaih. Farisan tamyiz nisbah, mansub tanda nasab fathah. Nah, udah. Falillahi jarun wa majrurun khabarun muqaddamun. Maka bermula lillahi itu jar dan majrur itu jadi khabar muqaddam. Wa darruhu mubtadaun muakharun. Langsung Wa farisan tamyidun. Farisan itu tamyiz ghairu muhawalin yang tidak dipalingkan dari apapun. Mubayyinun. Tamyiz yang menjelaskan li'ibhami nisbati ta'ajub bagi ketidakjelasan hubungan ta'ajub. Jadi hubungan ta'ajub antara mubtada dan khabar. Lillahi darruh. Bagi Allah itu curahannya. Apanya yang Allah curahkan? Allah mentakdirkan dia sebagai seorang kesatria. Nah, ini rada rumit dikit nih. Nah, itu. Wal jumlatu fi ma'nal insya. Bermula jumlah itu pada makna insya. Ini bukan informasi ini. Jadi ini insya maknanya untuk memuji betapa hebat dia sebagai seorang kesatria. Nah, itu.
Bukan kita mau bilang dia seorang kesatria, bukan. Memang insya, mana insya untuk memuji atau untuk menunjukkan kekaguman terhadap sesuatu. Ini kadang-kadang ketemu dalam kitab, lillahi daruhu. Itu aja i'rabnya, lillahi khabar muqaddam, daruhu mubtada muakhar, nakirah sesudahnya pasti tamyiz. Wa misluhu dan sama sepertinya contoh di atas, wa misluhu dan sepertinya lillahi daruh itu imtala al ina'u ma'an. Penuhlah bejana. Apanya yang penuh? Air. Nah, ini memang asalnya seperti itu. Enggak ada perubahan. Imtala'a fi'il madhi, ina'u fa'il, ma'an tamyiz nisbah langsung. Karena enggak mungkin asalnya fa'il kan. Imtala'a ma'ul ina. Penuhlah air bejana. Enggak cocok. Penuhlah bejana. Apanya yang penuh? Air. Masya Allah. Nah itu. Jadi imtala'a fil madhi al-inahu fa'ilnya ma'an tamyiz. Fama'an tamyizun mansubun ghairu muhawwalin. Maka ma'an itu tamyiz yang mansub ghairu muhawwalin yang tidak dipalingkan dari apapun. Mubayyinun tamyiz yang menjelaskan li ibhami nisbatil imtila bagi tidak jelasnya hubungan penuh. Jadi hubungan imtala'a dan ina. Penuhlah bejana. Apanya yang penuh? Isi bejana itu apa? Bisa air kan? Nah, bisa sirup, bisa macam-macam. Masya Allah, udah sejam lebih dikit. Nah, kita selesaikan bab ini insya Allah. Wa ma dzakarahul musannifu huna laisa min tamyidzid dzawat. Dan berulama yang menyebutkan akan nyama oleh musannif di sini dan berulama yang menyebutkan akan nyama oleh musannif di sini itu laisa, tidak ada ia nyama. Laisa khabar ma, tidak ada ia nyama itu minat min tamyidzid dzawat dari tamyiz. Jadi yang musannif sebutkan di contoh matan jarumiyah bukan tamyiz, tamyiz nisbah kan? Toba Muhammadun nafsan tafaka'a Bakrun Syahman tadi di atas itu semuanya tamyiz nisbah. Adapun tamyiz zat contoh keempat. Istaraitu isyrina na'jatan. Itu baru tamyiz zat. Berulama yang menyebutkan akan nyama oleh musannif di sini laisa. Tidak ada ya nyama itu dari tamyiz zat. Bal min tamyizin nisbah kama urifa. Bahkan dari tamyiz nisbah sebagaimana nama yang diketahui akan dia nyama. Nah, cuma kita pahami dari contoh. Tamyiz zat ada contohnya. Falau zakaran nadhira ma'a nadhirihi lakana aula. Maka andaikan menyebutkan oleh musannif akan perbandingan bersama perbandingannya, maka jikalau menyebutkan oleh musannif akan perbandingan bersama perbandingannya, lakana sungguh ada ianya sebutan musannif itu aula lebih baik. Mestinya musannif menyebutkan dua-duanya. Tamyiz ismul mansubul mufassiru limam bahama minaz zawati wan nisabi. Nah, ya. Damah wan nisabi. Menjelaskan zat yang tidak jelas dan nisbah yang tidak jelas. Cuma nggak apa-apa karena tujuannya ringkas kan. Matan. Wala yakunu illa nakiratan. Illa nakiratan. Dan tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Tamyiz mesti nakirah. Sama seperti hal. Kalau ketemu ma'rifah gimana? Berarti harus ditakwil jadi nakirah. Wala nafiyatun. Bermula la itu la nafi. Yakunu fi'lun mudhari'un mutasarrifun min kana. Bermula yakunu itu fi'il mudhari' yang bertasrif dari kana. An-naqisati. Kana yang nakis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Yang merafa'kan oleh yakunu di sini akan isim dan menasabkan ia ke khabar. Wasmuhu dhamirun mustatirun fi mahalli raf'in ya'udu ala tamyiz. Bermula isimnya yakunu. Itu dhamir yang tersembunyi pada maharafa. Itu kembali ianya dhamir kepada tamyiz. Artinya wala yakunu dan tidak ada ianya tamyiz kecuali itu nakirah. Illa adat istisna'in mulghatun. Bermula illa itu adat istisna yang mulghah, yang dibatalkan. Maknanya illa di sini nggak ada tugas. Nakiratan bukan mansub dengan illa, tapi nakiratan jadi khabar yakunu kan? Nah, kalam nakis. Kalam nakis kan sesuai dengan permintaan amil. Kalam mamfi lagi nakih. Ju'bu abih amaitika. Nah, jangan dulu kan. Illa ada tustisnain mulghatun. Illa itu huruf istisna yang mulghah. La amalalaha yang tidak ada amal baginya illa. Nggak ada tugas di sini.
Wa nakiratan khabaruhu mansubun. Nakiratan itu jadi khabarnya yakunu itu mansub. Nah, itu. Yakni bermaksud oleh musannif rahimahullah anna tamyiza kal hali la yakunu illa nakiratan. Bermaksud oleh musannif bahwa sungguh tamyiz itu sama seperti hal. Tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Nah, ini kita koma dulu sini. Penjelasan sedikit. Ada juga ulama yang menyatakan boleh tamyiz ma'rifah. Boleh tamyiz ma'rifah. Karena ada contohnya katanya kan. Sering kita temukan ya. Karena ada contohnya. Saya baca contoh dulu. Tibutan nafsa. Baguslah engkau nisbah jiwa. Tibutan nafsa ya kaisu an amrin. Baguslah engkau. Apanya yang bagus? Nisbah jiwa. Wahai kais an amrin. Sehingga ada, kalau nggak salah mazhab kufiyin membolehkan tamyiz itu ma'rifah. Dalilnya ini ada syair Arab. Ya kan? Tibutan nafsa. Nafsa ini tamyiz. Tapi dia ma'rifah ada alif lam. Nah, beliau di sini bilang wala hujjata fi qawlihi dan tidak ada hujjah pada ucapannya seorang pensyair. Waalaikumsalam Ustaz Al-Amin. Wala hujjata fi qawlihi dan tidak ada dalil pada ucapan seorang pensyair. Apa seorang pensyair menyatakan? Nah, dalam syair ini ada tamyiz tapi ma'rifah, tapi nggak bisa jadi hujjah. Kenapa? Ini kita baca. Ra'aituka lamma an arafta wujuhana. Aku melihat engkau manakala bahwa engkau mengenal akan wajah-wajah kami. Sadarita engkau berpaling. Watibtan nafsa baguslah engkau. Apanya yang bagus? Jiwa. Ya kaisu an amrin. Nah, ini yang penting tibtan nafsa. Beliau bilang tidak ada hujjah, tidak ada alasan pada ucapan seorang pensyair di mana dalam syairnya tamyiz tapi ma'rifah. Kenapa? Lihtimali ziyadati al. Karena ada kemungkinan ziyadah al. Bisa saja al ini al ziyadah. Al ziyadah tidak menyebabkan satu kalimat jadi ma'rifah. Masya Allah. Mampir Ustaz Amin. Mampir ke Bantar Gebang. Kalau sudah di Bogor. Masya Allah. Nah, jadi ini nggak tahu ini. Lakin yukhalifu hafi. Ini apa ini? Kayak nggak nyambung ya. Nah, tetapi mukhalafah akan nyafi apanya? Ini beda kan? Apa lagi ini? Kenapa lakin yukhalifah hafi? Apa? Ini beda lagi annal asla. Ini beda ini. Nah, ini apa ini? Ada yang bisa bantu kenapa ini? Lakin yukhalifuha fi apa? Kenapa tiba-tiba jadi lakin? Bermaksud oleh musannif bahwa sungguh tamyiz itu sama seperti hal. Tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Tamyiz mesti nakirah. Ya kan? Tamyiz mesti nakirah sama seperti hal. Ah, berarti lakin di sini ke sini nih. Tetapi berbeda ianya. Tetapi berbeda ianya tamyiz akannya hal. Nah, mudah-mudahan begitu. Tetapi berbeda ianya tamyiz akan hal fi annal asla fi ayyakuna jamidan. Pada bahwa sungguh asal padanya tamyiz bahwa ada ianya tamyiz itu jamid. Nah, jadi tamyiz sama seperti hal di segi sama-sama nakirah. Tapi nggak sama di seluruh segi karena hal itu dia wasaf asalnya. Hal asalnya wasaf. Kalau ketemu kalimat yang jamid jadi hal harus ditakwil. Nah, kan gitu? Nah, benar. Nah, tapi kalau tamyiz justru asalnya jamid. Kalau ada mustaq bagaimana? Nah, kadang-kadang aja. Tapi kalau hal itu memang harus mustaq ya, paling seringnya mustaq. Kalau ketemu jamek takwil kayak wahdah. La syarikalah. Wahdahu la syarikalah kan? Wahdahu. Wahdah jamek ditakwil jadi munfaridat. Gitu. Nah, ini lakin ke situ. Tapi berbeda ianya tamyiz akan hal pada bahwa sungguh asal padanya tamyiz ayakuna bahwa ada ianya tamyiz itu jamek. Jadi asalnya dia jamek. Waqad yakunu mustakan kadang-kadang aja. Kadang-kadang ada ianya tamyiz itu mustaq.
Seperti contoh di atas nahu lillahi daruhu farisan. Farisan itu wasaf ini sempail. Nah, tapi jarang itu. Yang paling sering tamyiz itu jamin. Wa annahu la yakunu jumlatan wala shibhaha, dan bahwasanya tamyiz itu tidak ada yaitu jumlah dan tidak pula serupanya jumlah. Nah, ini beda dengan hal. Kalau hal boleh jumlah, jumlah mubtada khabar boleh jadi hal, jumlah fi'il fa'il boleh jadi hal. Serupa jumlah yaitu jar majrur darah boleh jadi hal. Tapi kalau tamyiz nggak boleh. Nah, itu bedanya ya. Wala yatakaddamu ala amilihi illa idza kana mutasarrifan, dan tidak mendahului ianya tamyiz di atas amelnya tamyiz. Tidak boleh terdahulu ianya tamyiz di atas amelnya tamyiz illa idza kana mutasarrifan, kecuali apabila ada ianya amel itu yang bertasrif. Kalau amelnya dari fi'il yang bertasrif, boleh tamyiz didahulukan. Nahu, contohnya, dhayya'tu hazmi fi ib'adiyal amala. Dhayya'tu hazmi, aku telah melenyapkan, aku telah menghilangkan akan tekadku fi ib'adiya, dalam menjauhkannya aku akan harapan. Wama ir'awaitu, wama ir'awaitu. Wama ir'awaitu, apa mana ir'awaitu? Sebentar, lihat kamus dulu ya. Ir'awaitu. Ir'awaitu, ir'awa. Tersadar ya. Wama ir'awaitu, dan tidaklah aku tersadar. Padahal wasyaiban ra'siya ishta'ala. Padahal bermula kepalaku itu menyala ia, apanya yang menyala? Syaiban, ubat. Dhayya'tu hazmi, aku telah menyia-nyiakan akan tekadku fi ibadiyah, dalam menjauhkannya aku akan angan-angan, akan harapan. Wama ir'awaitu, dan aku tidak menyadari. Padahal bermula kepalaku itu telah menyala ia, nisbah ubat. Nah, jadi di sini raksi mubtada, ista'ala fi'il dan fa'il jadi khobar. Syaiban tamyiz yang didahulukan. Asalnya raksi ista'ala syaiban. Ya, sekarang didahulukan, boleh didahulukan katanya. Nah, karena amelnya ista'ala, yaitu fi'il yang bertasrif. Nah, itu. Aman sampai di sini, teman-teman? Nah, apa sudah di pondok Ustaz Faris? Ustaz Al-Amin? Masih ada Ustaz Al-Amin? Fasyaiban tamyidun muqaddamun ala amilihi. Maka bermula syaiban itu tamyiz yang didahulukan di atas amelnya tamyiz. Kenapa? Litasarufi, karena bertasrifnya amel. Yaitu ista'ala. Nah, hmm. Wa misluhu wa minhu qaulu, sebahagian darinya, sebahagian dari tamyiz yang didahulukan itu qauluhu, ucapannya seorang pensyair. Atahjuru Laila bil firaqi habibaha. Apakah engkau menghina akan si Laila? Akan. Atahjuru Laila, ini fa'il nih Laila. Apakah meninggalkan oleh si Laila? Apakah meninggalkan oleh si Laila dengan sebab berpisah habibaha, akan kekasihnya si Laila? Hamzah istifham tahjuru fi'il mudhari', Laila fa'ilnya, bil firaqi jar majrur. Habibah maf'ul tahjuru. Apakah meninggalkan oleh si Laila dengan sebab berpisah akan kekasihnya? Wa makana nafsan bil firaqi tatibu, dan tidaklah jiwa itu menjadi senang ianya jiwa dengan berpisah. Dan tidak ada ianya sesuatu. Itu. Nah, gimana cara memaknainya? Wa makana tatibu bil firaqi nafsan, asalnya. Wa makana tatibu bil firaqi nafsan. Dan tidak ada ia sesuatu. Itu tatibu menjadi bagus ianya jiwa dengan berpisah.
Apanya yang bagus? Oh, enggak. Apakah meninggalkan oleh si Laila dengan sebab berpisah akan kekasihnya? Wa makana. Padahal tidak ada ianya hal dan syai'an itu tatibu menjadi senang ianya Laila dengan sebab berpisah. Apanya yang tidak senang? Nafsan jiwanya. Nah, di sini rada rumit nih ya. Jadi nafsan di sini tamnyet, tamnyet bagi tatibu. Jadi tamnyet yang didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena amelnya katanya fi'il bertasrif. Tapi di sini banyak khilafnya kalau kita baca di kitab lain. Jadi susunan asalnya wa makana tatibu bil firaki nafsan. Nah, nafsan akhir sebenarnya. Sama kayak syaiban di atas. Fanafsan tamyidun muqaddamun. Maka nafsan itu tamyid yang didahulukan ya. Beliau juga membahasnya sangat sedikit. Nah, tidak terdahulu ianya tamyid di atas amelnya kecuali bila ada ianya tamyid itu bila ada ianya amel itu yang bertasrif. Kalau amelnya bertasrif boleh ya. Seperti amel ista'ala tamyidnya syaiban didahulukan nggak apa-apa. Tatibu tamyidnya didahulukan nafsan. Nah itu. Ya, bagaimana teman-teman? Bang Hashim, salam Bang Hashim. Masya Allah. Kita lanjutkan dikit lagi ya. Kalau masih ada yang belum jelas nanti kita. Karena di sini gini, syair ini ada khilaf sebenarnya. Karena ada riwayat wa makana nafsun, ada riwayat di sini rofa nih. Nggak bisa jadi contoh tamyiz yang didahulukan karena ada riwayat berbeda. Tapi kita jangan membahas khilafnya kan. Nah, dikit lagi, dikit lagi. Wa annahu la yakunu muakkidan dan bahwa sungguhnya tamyiz tidak ada yang tamyiz itu muakkidan. Nah, dan tidak bahwa sungguhnya tamyiz tidak ada yang tamyiz itu muakkid. Enggak boleh tamyiz itu tamyiz yang menjadi penguat. Beda dengan hal. Hal boleh jadi pentaukid, tamyiz enggak boleh. Tapi kalau ada tamyiz yang kelihatannya untuk memberi faedah taukid harus ditakwil. Wa yu'awwalu qauluhu dan ditakwilkan akan ucapan seorang pensyair. Dan ditakwilkan akan ucapan seorang pensyair. Ini kita baca dulu syairnya, syair Abu Talib. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Demi Allah sungguh aku tahu bahwa sungguh agama Muhammad itu dari yang paling baiknya agama manusia, nisbah agama. Kita perhatikan. Walaqad alimtu dan sungguh aku tahu bahwa sungguh agama Nabi Muhammad itu sabit dari sebaik-baik agamanya manusia. Ini kan udah nggak mubham lagi kan? Itu dari sebaik-baik agamanya manusia. Nisbah agama. Nah, nisbah agama. Jadi dinan walaupun nggak ada di sini nggak apa-apa karena sudah kita pahami sebaik-baik agama, nisbah agama nggak penting. Ini namanya dinan di sini namanya tamnyet penguat. Tamnyet penguat. Enggak boleh kata beliau. Wah sungguh tamnyet tidak ada ia itu muakidan, muakkad, penguat. Kalau ditemukan ada tamnyet, kelihatan i'rabnya tamnyet, tapi dia faedahnya menguatkan harus ditakwil. Makanya beliau bilang wa awalu dan ditakwil akan ucapannya Abi Thalib walakat alim tu. Sungguh aku tahu bahwa sungguh agama Muhammad itu dari yang paling baiknya agama manusia. Nisbah agama lagi. Nggak boleh seperti ini. Harus ditakwil. Ditakwil jadi apa? Kita takwil jadi maf'ul. Kita takdirkan wa yajibu ittikhaduhu dinan misalkan. Atau wa yanbaghi ittikhaduhu dinan. Dan sepatutlah oleh menjadikannya agama Nabi dinan akan sebagai agama. Kita takwil, kita takdirkan amelnya jadi maf'ul bih. Nah, ini kayak bertentangan ya di tadi kitab dengan di sini. Kita lihat di sini walaya takadamu dan tidak terdahulu ia nyatamnya di atas mumayyidnya. Tidak terdahulu ia nyatamnya di atas mumayyidnya. Kama asyara ila dzalika biqaulih.
Sebagaimana mengisyarah oleh musannif kepada demikian dengan ucapannya musannif. Musannif bilang, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Mestinya sesudah sempurna kalam. Sesudah fi'il mendapatkan fa'ilnya baru tamyiz. Sesudah mubtada mendapatkan khobarnya baru tamyiz. Enggak boleh tamyiz didahulukan. Tapi di atas beliau bilang, ini tadi, di atas, nah di atas beliau bilang, mana tadi? Tidak terdahulu ianya tamyiz di atas amelnya kecuali bila ada ianya amel itu bertasrif. Ini seolah-olah dalam kondisi tertentu boleh tamyiz didahulukan. Contohnya dua syair yang beliau bawakan. Sehingga di kitab lain ada illa ini enggak ada nih. Dibuang. Tetap wala yataqaddam. Jadi illa ini enggak ada. Wala yataqaddamu tidak terdahulu ianya tamyiz di atas amelnya. Sekalipun atau apabila ada ianya amel itu bertasrif sekalipun. Syair tadi ditolak. Ini kita baca dalam ada Kafrawi zaman dulu. Coba saya cek masih ketemu. Nah ini kan. Saya baca di Kafrawi zaman dulu. Kalau nggak salah ingat ya. Beliau kritik ibarat itu dikit. Cuma ini kurang terang kelihatannya kan. Tapi mudah-mudahan membantu memahami kalau ada ibarat yang aneh. Mana tadi? Wala yataqaddam. Nah ini kan. Coba. Kalau saya nggak salah paham ya. Mana yataqaddamu? Nah ini. Wala yataqaddamu ala amilihi illa idza kana mutasarrifan. Ini kan. Masih sama kan? Ya, saya kode dulu. Hmm. Tidak mendahului ianya tamyiz kepada amelnya kecuali apabila ada ianya amel itu bertasrif. Kemudian ada qauluhu di luarnya ini. Ada qauluhu kurang kelihatan. Sebentar ya, ini penting karena ini kan kita mau protes ibarat dikit nggak boleh. Bentar, bentar. Ini kan, ini penting ini. Ini lebih akurat nih kita. Jadi nggak boleh menyepelekan cetakan semut. Ini cetakan semut namanya kan. Tapi ini lebih akurat nih. Ini beliau bilang, wala yataqaddamu as-shawabu ayyakula. Yang benar itu berkata yang musannif, wala yataqaddamu ala amilihi idza kana mutasarrifan ala sahih. Tidak boleh mendahului ianya tamyiz di atas amelnya tamyiz apabila ada ianya amel bertasrif sekalipun di atas pendapat sahih. Jadi tetap tamyiz itu tidak boleh didahulukan daripada mumayyiznya dan daripada amelnya kan. Nah, makanya di sini mestinya ilah ini enggak ada kata beliau. Supaya enggak bertentangan dengan ibarat musannif sendiri di depan. Karena beliau bilang wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Wa i'rabuhu nadhiru ma taqaddama fil hal. Bermula i'rabnya jumlah ini itu perbandingan ma yang telah terdahulu ianya ma pada hal. Karena dalam hal juga ada kan. Wala yakunul halu illa ba'da tamamil kalam. Ya, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesailah bab tamyiz. Masya Allah ini terlalu panjang. Sejam setengah. Nah,